Bukankah Sembadra rela membagi cintanya kepada Arjuna dengan Sri Kandi, Dewi Supraba, dan banyak lagi istrinya yang lain? Aku Galuh Parwati, bukan Sembadra. Setiap saat kami akan berkunjung kemari. Aku tidak mau melihat kekejaman terjadi lagi di sini. Dan kami pun akan mengobrak-abrik negeri Sedayu apabila mereka masih membuang orang-orang hukumannya ke Pulau Momongan ini, Ki. Saya berjanji, Nini Dewi. Kami selalu menunggu kedatangan Nini dan Suliwa karena seluruh penduduk Momongan sangat membutuhkan ilmu pengobatan. Ayo. Sebentar. Tantri, kami pasti akan kembali kemari kalau semua urusan kami sudah selesai. Kenapa, Tantri? Tantri sedih, Kek. Kakang Liwa pasti tidak akan kemari lagi. Kalau dia memang jodohmu, dia pasti kemari lagi. Jodoh? Ya. Di dunia ini, semua sudah disuratkan oleh Sang Pencipta di langit sana. Dari lahir, rezeki, jodoh, dan sebagainya. Kita tinggal melakonkan sandiwara kehidupan ini. Artinya, saya tidak mungkin mendapatkan Kakang Liwa, Kek. Kamu tahu siapa orang yang paling bahagia di dunia ini? Orang yang paling bahagia adalah orang yang pasrah menerima suratan dan dengan penuh kesabaran menerima nasibnya. Dan orang yang paling menderita adalah orang yang tidak rela menerima takdirnya. Semua dianggap musuh. Bahkan Sang Pencipta pun dianggap musuh. Siapa kamu? Berani berbuat lancang kepada Adiyaksa Kedaton? Jawab dengan jujur. Apakah pengadilan yang kamu lakukan kepada Dewi Sintawati itu diselenggarakan dengan adil dan jujur? Ada urusan apa dengan kamu? Pengadilan Sedayu adalah pengadilan suci. Dan aku adalah kepanjangan tangan Betarari Sedayu sebagai wakil dewa. Jawab pertanyaanku tadi. Bukankah aku telah memenuhi permintaan Empu untuk membuang istri tua Empu? Aku? Ya, bukankah Empu menyuruh Darpasura untuk mencelakakan Dewi Sintawati? Jadi tidak ada perselingkuhan itu sama sekali? Empu, saya dan Darpasura hanya melakukan permintaan Empu untuk memunculkan saksi dan pelaku palsu. Biadab kau, Adiyaksa.
Ampunkan kami, Empu. Saat sedang kebingungan, Dewi Sekarwangi merasa kesepian, ia tak tahu harus bagaimana. Di saat demikian datanglah belibis putih berjambul menemui Dewi Sekarwangi. Seketika itu ia langsung gembira melihat belibis kesayangannya datang menemuinya. Dengan demikian, Dewi Sekarwangi memerintahkan kepada para pengawalnya untuk meninggalkan bilik tersebut. Ia ingin berdua dengan belibis putih berjambul itu. Seperti ada kerinduan yang mendalam yang tak bisa diungkapkan selama ini. Dengan penuh kewaspadaan tinggi, Dewi Sekarwangi meletakkan belibis putih berjambul itu di dekat sebuah guci. Ia kemudian melihat jendela, apakah ada yang mengetahui keberadaan belibis putih berjambul itu di dalam biliknya? Di saat inilah belibis putih berjambul itu berubah menjadi seorang pendekar sakti keturunan raja. Ternyata ia adalah Prabu Angling Dharma, Raja Malwapati. Ternyata putri Raja Bojanegara itu sangat menunggu kedatangan Prabu Angling Dharma. Ia merasa sangat rindu. Dengan situasi yang tepat, Prabu Angling Dharma menemuinya. Seketika itu Dewi Sekarwangi langsung bisa tersenyum dan berbahagia, karena orang yang ia dambakan ada di hadapannya. Di saat penting seperti ini, tiba-tiba Ibunda Dewi Sekarwangi datang menghampiri bilik tersebut. Terdengarlah percakapan antara putrinya dengan seorang pria, namun belum diketahui siapa orang tersebut. Benar-benar kangen padamu, Kanda Prabu. Dewiku, seandainya bumi ini bisa kusempitkan, ingin rasanya aku mendekatkan Malwapati dengan Bojanegoro, sehingga aku bisa melakukan tugas tanpa meninggalkan kamu. Saya sangat cemas. Kanda Prabu tidak kunjung datang. Dinda, percayalah, Dindalah wanita yang saya idamkan untuk pendamping saya. Kanda, hamba takut pangeran dari Sedayu itu akan disetujui ayahanda. Siapa laki-laki itu? Ada yang melihat kita. Ada manusia lancang yang berani masuk kamar putriku. Cepat kepung ruangan. Daulat Gusti Prabu. Ayo. Cepat lari, Kanda Prabu. Ayahanda dan para penggawa datang kemari. Tenang, Dinda Dewi. Periksa kamar ini. Sekar, siapa lelaki lancang yang berani tandang ke bilikmu? Lelaki yang mana? Hamba tidak mengerti, Ayahanda Prabu. Sekar, jangan bohong. Ibu melihat dengan mata kepala sendiri. Anakku, terus teranglah. Jangan permalukan ayahmu, karena aku selalu memberi kebanggaan kepadamu. Kami hanya menemukan ini, Gusti Prabu. Penjarakan belibis ini. Baik, Gusti Prabu. Jangan, Ramanda Prabu. Dia sahabat hamba.
Dia menghibur hamba. Untuk kebaikan bersama, anakku. Kalau ternyata si Putri memang tidak bersalah, pasti ayahanda kembalikan kepadamu. Ibu, jangan sakiti Belibis itu. Dia tidak bersalah. Katakan dengan jujur, anakku. Siapa laki-laki yang tadi berpelukan denganmu? Dia hanya hayalan saya, Ibu. Hayalan yang selalu diwujudkan oleh Belibis sakti itu. Karena saya tidak mau dijodohkan dengan Pangeran Sedayu. Anakku, orang tua selalu memberikan yang terbaik untuk anaknya. Pangeran Sedayu bukan orang sembarangan. Dia calon Betarari Sedayu. Dan dia mewarisi negeri yang sangat subur. Dia pasti akan membahagiakanmu, nak. Jangan menangis, Dinda Dewi. Aku masih di sini. Burungnya berubah jadi kain. Suruh Bandot lapor. Bandot! Mohon ampun, Gusti Prabu. Ada berita yang sangat penting, Gusti Prabu. Ada apa? Ampun Gusti Prabu. Hamba telah menjaga Belibis putih itu sampai tidak tidur. Tapi tahu-tahu Belibis putih itu berubah menjadi ini. Kita menghadapi maling yang sakti, Dinda. Lakukan woro-woro titah. Siapa saja yang dapat menangkap makhluk yang menggoda anakku akan menjadi menantuku. Woro-woro titah. Barang siapa saja yang bisa menangkap burung putih berjambul akan diberikan hadiah oleh Baginda Raja. Dan barang siapa dengan sengaja menyembunyikan burung putih berjambul akan mendapat hukuman seberat-beratnya. Siapapun berhak untuk menjadi menantuku. Meskipun kau hanya seorang patih. Hamba akan mencobanya, Gusti Prabu. Boleh. Hamba diizinkan masuk ke kamar Putri Paduka. Ya, silakan.
ada yang mau datang, Dinda Dewi. Aku mau bersembunyi di dalam permata kalung. Merasa aneh dengan gerak-gerik putrinya, Raja Bojanegara memilih untuk mengadakan woro-woro. Siapa yang bisa menangkap penggoda putrinya, maka ia akan diangkat menjadi menantu sang raja. Melihat peluang ini, Patih Batik Madri merasa layak untuk mengikuti sayembara tersebut. Ia kemudian menemui Raja Bojanegara dan menyetujui syarat yang diajukan oleh sang raja. Patih Batik Madri meminta kepada sang raja untuk dihadapkan langsung kepada sang putri. Dengan senang hati Raja Bojanegara mempersilahkan Patih Batik Madrim untuk menemui Dewi Sekarwangi di biliknya. Pandangan Patih Malwapati itu tertuju kepada kalung yang dipakai oleh putri raja. Ia meminta kepada sang putri agar menyerahkan kalung tersebut. Sembari ingin menyerahkan kalung itu, tiba-tiba ia tidak menginginkan kalung itu lagi. Ia memilih untuk meminta anting-anting yang dipakai oleh Dewi Sekarwangi. Di saat genting seperti ini, Patih Malwapati itu mengeluarkan pusaka saktinya. Tiba-tiba Prabu Angling Dharma muncul di hadapan Patih Batik Madrim. Semua melihat Prabu Angling Dharma ada di bilik putri Raja Bojonegara itu. Prabu Angling Dharma heran dengan sikap Patih Batik Madrim. Ia tak menyangka Patih Malwapati bisa tak mengenalinya sama sekali. Setelah sekian lama bertanya jawab, akhirnya pertarungan tak bisa dihindari lagi. Patih Malwapati itu dengan sungguh-sungguh menyerang Prabu Angling Dharma. Entah apa tujuannya, itulah yang sangat diherankan oleh Prabu Angling Dharma. Apa tujuan Kakang mengikuti aku? Siap-siaplah, Tuan. Ilmu itu bukan untuk menjatuhkan kekuasaan.
Dinda Prabu. Jangan, Kanda Prabu. Ampunilah hamba, Dinda Prabu. Hamba mengaku kalah. Hamba bersedia menerima hukuman. Tapi tolong, jangan permalukan hamba di negeri ini. Kamu benar-benar bernafsu. Aku tahu itu. Kalau Paduka benar-benar Prabu Angling Dharma, hamba yakin tidak mungkin akan bisa hamba kalahkan. Itu kenapa hamba menyerang Paduka dengan sungguh-sungguh. Jangan khawatir. Siapa sebenarnya kamu? Maafkan hamba, Gusti Prabu. Hamba Angling Dharma dari Malwapati. Dan ini pati hamba, Batik Madri. Terus terang, ada dorongan kuat rasa ingin tahu hamba untuk mengikuti apa yang sebenarnya Adi Prabu lakukan dalam pengembaraan. Begitu hamba melihat ternyata Adi Prabu sudah memiliki kekasih baru, timbul kemarahan hamba. Ada semacam kecemburuan yang merasuk dalam diri hamba. Kamu mencintai Dewi Sekarwangi, Kakang Madrim? Tidak, Dinda Prabu. Ini ada kaitannya dengan Dinda Setiawati. Maaf, tiba-tiba hamba merasakan bahwa Adi Prabu sudah mengkhianati adik hamba, Dewi Setiawati. Pati obong yang dilakukan Dinda Dewi Setiawati beberapa waktu yang lalu, seolah-olah sengaja Adi Prabu persiapkan supaya bisa mendapatkan Dewi Sekarwangi. Apakah Kang pikir aku tega melakukan hal seperti itu? Aku mengenal Sekarwangi pun setelah berkelana untuk menenteramkan hatiku yang selalu resah sepeninggal Dinda Setiawati. Aku mencintai adikmu, Kakang Madrim. Bagaimana dengan Dewi Sekarwangi? Apakah Adi Prabu juga mencintainya? Maaf, apa mungkin cinta begitu saja mudah berpindah, Adi Prabu? Aku pun mencintai Dinda Sekarwangi tanpa menggeser senyari pun cintaku pada Dinda Setiawati. Sebab cinta itu ibarat air kendi. Dia bisa mengucur pada beberapa mangkok, tergantung seberapa adilnya pemilik kendi itu. Percayalah, Kakang Madrim. Setelah pertarungan selesai, Pati Batik Madrim berdiskusi dengan Prabu Angling Dharma. Ia menyimpan sebuah pertanyaan besar tentang adiknya dahulu, yaitu Dewi Setiawati. Patih Malwapati itu mempertanyakan kesetiaan Prabu Angling Dharma di saat Dewi Setiawati melakukan pati obong. Kenapa Prabu Angling Dharma tidak ikut melaksanakan upacara tersebut? Dengan demikian Pati Batik Madrim menanyakan langsung tentang kesetiaannya kepada Raja Malwapati itu. Prabu Angling Dharma beralasan, ia sangat setia kepada Dewi Setiawati, karena ia telah menerima wangsit untuk membatalkan upacara pati obong tersebut. Itulah alasannya kenapa upacara itu tidak dilakukan oleh Prabu Angling Dharma. Di sisi lain, Suliwa dan Galuparwati kembali dari Pulau Momongan. Ia langsung menuju Padepokan Sugaluh. Betapa terkejutnya Galuparwati melihat padepokan ayahnya sudah tidak ada lagi penghuninya. Semuanya berantakan tak tentu arah. Dari sini Galuparwati sangat bingung, kenapa hal ini bisa terjadi dengan keluarganya. Dicarilah sesuatu di kamar pusaka milik Empu Mahasura. Setelah dicari akhirnya ditemukanlah sebuah petunjuk, di mana ada sebuah kotak pusaka yang isinya sudah tidak ada lagi. Di sana ada pesan dari Empu Mahasura, bahwasanya ia sudah mengetahui semua kejahatan yang dilakukan oleh adiknya sendiri.
Darpasura dan istrinya Nilasaroya. Semua fakta telah diketahui oleh Empu Mahasura. Ia berpesan kepada Galuparwati agar mencari Darpasura dan Nilasaroya, dan kembali mengambil pusaka Padepokan Sugaluh yang mereka ambil. Kita harus memeriksa seluruh tempat loh. Siapa tahu ada yang masih bisa kita temui. Ayo loh, kuatkan hatimu. Kita periksa bilik pusaka. Seperti diketahui, awal mula terjadi pertikaian dan permasalahan di Padepokan Sugaluh adalah ketika Prabu Anglingdarma membawa Nilasaroya yang sedang sakit ke Padepokan Sugaluh. Raja Malwapati itu berniat untuk memulihkan trauma Nilasaroya atas kekalahannya melawan Sudamani dan yang lainnya. Akan tetapi fakta berkata lain, setelah berhasil memulihkan keadaan dan kesehatannya, Nilasaroya mulai berangsur-angsur terlihat sifat aslinya. Hal ini dimulai ketika Empu Mahasura menikahi dirinya. Karena Guru Anglingdarma itu mencintai gadis cantik tersebut, dari sinilah Nilasaroya semakin berkuasa untuk melakukan sesuatu hal. Ia bebas masuk ke bilik pusaka dan melihat apa saja yang ada di dalamnya. Padahal sebelumnya ia telah dilarang oleh para penjaga. Namun hal itu tak dihiraukannya. Hal ini dimulai ketika Nilasaroya sangat membenci Sudamani. Ia ingin membalas perlakuan pendekar tua tersebut. Dengan demikian ia ingin belajar ilmu kanuragan yang lebih tinggi. Dan ingin menjadi seorang pendekar sakti. Atas alasan itulah ia mencari rencana ingin menguasai seluruh kitab pusaka Padepokan Sugaluh. Lama-kelamaan rencana Nilasaroya akhirnya terbongkar. Ia diketahui telah bekerja sama dengan adik dari Empu Mahasura, yaitu Ki Darpasura. Hal ini sangat mengejutkan Empu Mahasura dan orang-orang Padepokan Sugaluh. Mereka semua tak menyangka Nilasaroya bisa berbuat demikian. Padahal ia sudah hidup bahagia di Padepokan tersebut. Setelah lelah melihat Padepokan Sugaluh tidak berpenghuni lagi, dan Empu Mahasura sudah tidak ada di sana, Suliwa dan Galuparwati memutuskan untuk menenangkan diri sejenak. Ia bercerita kepada Galuparwati tentang pendekar Sudamani yang dahulu menginginkan dirinya, dan sedikit yang ia tahu tentang Nilasaroya. Ia adalah ketua dari perguruan Halimun Petak yang dahulunya dipimpin oleh Empu Ranggasuli. Namun setelah itu Nilasaroya mengambil alih pimpinan Padepokan Halimun Petak. Suliwa bercerita tentang pengalaman ia dahulu, saat diperebutkan oleh pendekar tokoh golongan hitam. Namun tak satu pun dari mereka yang berhasil membawa dirinya. Ia dibantu oleh Prabu Anglingdarma. Hingga saat ini tokoh golongan hitam sudah tak sembarangan lagi dengan dirinya. Tujuan Suliwa hanya untuk menghibur Galuparwati agar sedihnya tidak terlalu mendalam. Akibat ditinggalkan oleh Empu Mahasura, dengan demikian mereka berbagi tugas. Galuparwati akan ke Malwapati menuntut keadilan kepada Prabu Anglingdarma. Karena Raja Malwapati itu yang membawa Nilasaroya kepada Padepokan Sugaluh dan menyerahkan pendekar pimpinan Halimun Petak itu kepada Empu Mahasura. Tujuannya adalah agar Nilasaroya mampu menenangkan diri di sana. Namun kenyataannya berbeda, ia justru menjadi batu sandungan bagi Galuparwati dan Padepokan Sugaluh. Ia telah bekerja sama dengan adik dari Empu Mahasura, yaitu Ki Darpasura untuk mengambil seluruh kitab pusaka dari Padepokan Sugaluh. Gusti Prabu harus bertanggung jawab atas semua ini. Saya akan ke Malwapati. Bagaimana kalau kita bagi tugas? Nini ke Malwapati, sementara saya mencari guru. Saya yakin guru masih hidup, tapi sangat merasa berdosa kepada Nyai Dewi Sintawati. Di sisi lain, di dekat laut Pulau Momongan, ada sebuah kapal sedang berlayar. Mereka memantau Pulau Momongan. Awalnya mereka semua tidak menuju ke sana. Namun melihat ada daratan, mereka alihkan tujuan untuk ke pulau tersebut. Para orang-orang itu sudah mempersiapkan senjata untuk berjaga-jaga apabila ada penghuni di pulau tersebut. Semua dipersiapkan. Sementara itu, di pinggir Pulau Momongan, ada orang-orang Demang Kalapati memantau. Mereka melihat sebuah kapal yang berlayar menuju Pulau Momongan. Semua yang melihat kapal tersebut merasa khawatir. Mereka akan menuju pulau itu dan pasti akan menguasai pulau tersebut. Dengan sigap mereka melaporkan hal ini kepada Demang Kalapati dan Kaliana Tantri. Bila hal ini tidak dipersiapkan secara matang, maka akan berdampak bahaya bagi penghuni Pulau Momongan. Mereka akan menguasai pulau tersebut. Hal inilah yang ditakutkan para prajurit Demang Kalapati. Tujuan kapal tersebut menghampiri Pulau Momongan adalah untuk beristirahat sebenarnya. Namun apabila ada celah mereka akan berusaha untuk menguasai pulau itu.
Hal inilah yang sangat dikhawatirkan oleh Demang Kalapati dan Kalyana Tantri. Karena Suliwa dan Galuh Parwati sudah tidak ada lagi di pulau tersebut. Kekuatan mereka akan semakin menipis apabila Suliwa dan Galuh tidak berada di sana. Dengan demikian, berakhirlah episode Angling Dharma kali ini. Semoga sobat semua bisa terhibur, jangan lupa semangat, dan tetap jaga kesehatan. Karena sehat itu mahal, di episode berikutnya akan kita lanjutkan kembali. Salam film Angling Dharma, salam film zaman dahulu. Sampai jumpa.